Pertama pemeriksaan gimana? Cara pemeriksaan? Sambung rasa ya, terus itu anamnesis ya. Anamnesis udah waktunya pemeriksaan fisik. Inspeksi. Caranya gimana? Melihat. Iya, inspeksi melihat. Inspeksi area yang diberikan. Cara duduknya nyerong dulu, saling berserongan. Kalau tempat duduknya bisa diputar-putar ya nggak usah, langsung putar aja. Karena kalau kita nggak ini biasanya saling serong. Kita lihat dulu, sana mas. Yang dilihat telinga normal kayak gimana? Daun telinga utuh. Ini normal apa enggak? Normal. Terus apa lagi? Kalau enggak normal kayak gimana? Kalau enggak normal? Belum. Terus konek, muncul. Ada yang enggak tumbuh. Apalagi? Kalau misalnya sakit itu termasuk. Sakit ya enggak? Apa? Konek? Mungkin menutupi mulut. Ya bisa. Terus apalagi? Jadi secara general semua kelainan itu ada dibagi 5. Pertama apa? Infeksi. Terus apalagi? Kelainan bawaan. 3. Tumor. 4. Trauma. 5. Kalau tidak salah tidak di antara keempat ini, dia masuk yang kelima. Nanti lebih lanjut pas mau jalan koas biasanya. Pokoknya secara umum dibagi ke kelainan itu ada 4. 1. Infeksi, kongenital, tumor, trauma. Yang 1 kalau tidak autoimun atau apa itu lagi. Nah, di antara ini harus bisa menjelaskan. Kalau tadi yang disebutkan apa? Kongenital, karena dia nggak terbentuk. 1. Dia muncul juga bisa karena kongenital, bisa karena dia dari akibat perikondritis yang sudah lama. Jadi kalau perikondritis dia nyerang di tulang rawannya dari daun telinga, akhirnya dia tidak ada yang buat nahan daun telinganya, akhirnya ikut. Infeksi sudah jelas, jadi nanti yang di sini biasanya infeksi dari kulit, kemerahan, ruam itu otomatis biasanya berair juga. Terus kalau trauma sudah jelas kelihatan, pasti akan ada perdarahan, luka, lecet dan lain-lain. Terus kalau tumor biasanya ada benjolan itu bisa macam-macam, benjolannya jinak atau ganas. Kalau benjolan jinak biasanya ada namanya salah satunya perikondritis, terus yang akibat dari benturan akhirnya ini ada sisa darah di dalamnya. Otomatum. Terus kalau yang tumor ganas biasanya dari kulit, atau bisa melanoma, bisa dari SCC. Itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Untuk kemungkinan ada infeksi di bagian luar itu batasnya dari mana sampai mana? Misal ada infeksi di area luar, kalau medis kan biasanya ruangnya di sini sudah mengambil, bisa jadi ada nanah. Kalau misal dia di luar, itu batasnya dari mana sampai mana? Apakah sini masih termasuk area sini masih bisa? Maksudnya masih dari area mastoid belakang sampai ke bawah ini area parotis sampai depan parotis. Jadi melingkupi parotis masih bagian telinga biasanya. Ya, ada lagi yang mau ditanyain?
Oke, sekarang habis itu ke bagian liang telinga. Liang telinga, Oke, izin tanya sedikit. Tadi kalau misal tragusnya tidak itu, dia akan masuk kongenital, dia bawaan apa enggak? jadi ini juga termasuk kongenital. Oh itu, iya. Iya kan kayak gitu. Ya, Kayak papiloma misal. kan bawaan Bawaan dari lahir. Iya. terus raba tragusnya juga beda. Bawaan dari lahir. Tapi aman. Aman, ada masalah. Kalau ada keluar, kecuali kalau ada keluh kesah. Kalau ada keluh kesah dia nyeri atau apa atau tambah jengah ya mending diangkat. Cuma kalau terutama sama satu lagi ya kalau estetika ya. Kalau estetik jangan merasa rotok kurang pede dengan itu ya diambil aja. Oke. Oh ya satu lagi ada fistul, kemungkinan untuk fistula preauricular. Jadi ada lubang di daerah sini. Daerah ini. Daerah sini. Lubang ini apa? Fistula. Dia kayak gang buntu, dia masuk dalam lubang kayak ada kantong. Tidak mengarah ke saluran. Udah ngaruh saluran mana-mana. Dia kayak kantong. Kognital bawaan. Oke, sekarang lihat dalamnya. Kalau lihat telinga bisa tanpa otoskop bisa. Jadi cuma lihat ini dilebarkan. Tengok lagi. Ini udah langsung kelihatan gendang telinganya. Yang penting diarahkan ke membran tipan. Ini terus nanti lihat telinga, apalagi yang ada di sana. Apalagi serumen terus. Tadi kan Terbuka atau mana? ya benar dibanding apa atau Entah tidak. atau Terus lagi Cahaya itu. Cahayanya. Iya. yang telinganya dulu. Oh ini. Discharge, serumen terus Kemungkinan adanya halangan halangannya apa? masa Masa bisa lagi mau infeksi nanti ada kayak cairan ini terus benda atau kapas ada asing asing tertinggal apalagi hewan termasuk masuk benda asing benjolan ada benjolan ada benjolan atau enggak, ada masa atau enggak, granuloma atau tidak, terus nanti jamur terutama jamur. Kondisi di Indonesia paling sering jamur karena kondisinya kita kering dan kadang lembab banget, jadinya mungkin gampang muncul jamur. sepanjang liangnya. Ya keseluruhan yang bisa kayak jamur di makanan gitu tuh. kayak enoki gitu. Oh Iya oh my god. Jadi bukan Iya. intinya bukan kayak tinea kulit, bukan, beda. benar-benar jauh. Benar-benar jamur. Jadi kayak ada muncul putih, ada yang hitam juga ada. Itu bisa dikeluarin, bisa dikeluarin, Bisa dibersihin gitu. dibersihkan bisa. Cuma resikonya gampang kambuh. Serem. Itu karena saluran yang berlebihan atau Enggak, karena infeksi. Karena sering dikorek-koreknya. Otomikosis namanya, otomikosis. Oto itu telinga, mikosis jamur. Jadi jamur di telinga, mikosis. Terus kemudian gendang telinga yang dinilai apa? Utuh atau hitam, lubang atau enggak. Terus kelihatan refleks cahayanya maksimal apa enggak atau menyempit atau tidak ada refleks cahaya. Biasanya bukan apa? itu warnanya terlalu dalam. Refleks cahaya enggak ada pengaruhnya sama normal. Posisinya Posisinya piye? tidak Gimana? mungkin yang seharusnya posisinya gini agak dalam atau Agak ke dalam, dia ketarik masuk ke gendang telinganya. Nah, itu gara-gara apa?
paling sering. trauma Nah, kan. suara Hampir 70%, 75% kelainan di telinga itu gara-gara tuba eustachius. Tuba, dari tuba. Tuba itu muaranya di mana? di faring Hmm? eustachius di faring Faring endi? Faring bagian mana? Faring ada berapa? di perut faring Hah? apa nasofaring Faring ada berapa? oh di itu ya Ada tiga. Tiga itu apa aja? nasofaring Nasofaring, Nasal, Faring. loro, laringofaring. di nasofaring Terus ada di mana? Berarti mana tuba? Parifisium, Pharyngium, tuberous, Fasciae, ya. Di mana itu? Itu di nasofaring. Nasofaring bagian mana? Bagian lateral posterior. Lateral posterior. Posterior mana dia? Di lateralnya. Karena semua penyakit telinga hampir rata-rata penyebabnya dari tuba yang infeksi loh ya. Gangguan telinga tengah segala macam itu gara-gara dari tuba. Akhirnya telinga ketarik masuk ke dalam karena efek dari tuba-tubanya dia tidak bekerja maksimal, bukan hidupnya tidak bagus. Akhirnya kena di sini ada negatif pressure, ini kena telinga ketarik. Terus, nah, Berarti termasuk infeksi di area nasal juga bisa menimbulkan bisa, terutama gara-gara apa? Ya, apa yang namanya itu paling gampang. Pilek gara-gara dari mana? Gini nih. Ya, pilek kan rinitis. Paling sering dari mana? Di nasofaring ada apa? di nasofaring. Dia Bangunan paling besar di nasofaring ada apa? ini paling besar. Ini tonsil. Tonsil apa? Tonsil faring apa ya namanya? Tonsilat ya. Tonsil tuba apa lagi? Pikiran lulus wadaya. Tonsil tuba, tonsil apa lagi? Ya, atas bagian Atas. ya di posterior kan Oh, apa? tonsil faring saya juga Tonsila pharyngeus atau disebut adenoid. Terus tonsila palatina, tonsila lingualis. Karena ini cincin wadaya otomatis kalau yang paling besar kan adenoid sama yang di palatina yang di mulut. Begitu ini meradang, otomatis dia akan meradang ke seluruh cincin ini. Akhirnya pengaruh ke tuba bermasalah. itu termasuk dari aman Patofisiologinya iya dari anak itu kan ini. Oke, ini telinga ya, gendang telinga, tarik, apalagi terus penyakitnya. Ada yang namanya laringitis bullosa. Jadi dia ada infeksi di membran timpaninya. Dia kayak melendung ini. di tengah-tengah. Ya, enggak mesti di pas tensanya biasanya. Terus apa nih? Kalau lubang otitis media supuratif OMSK biasanya terjadi OMSK kalau dia lubang itu tidak mesti OMSK ya, satu dari oma juga bisa. Terus habis itu trauma otitis media akut sama trauma dari membran timpani gara-gara dikoreknya terlalu dalam. Kalau oma pada stadium berapa? Dia bisa jadi perforasi. Satu, oma ini dibagi berapa stadium? Oklusi, hiperemis, supurasi, perforasi, resolusi. Jadi ini stadium dari otitis media akut. Nanti tiap ini ada gejalanya masing-masing.
Ya, ada. Kalau mau lihat lebih lanjut pakai otoskop. Kalau memang benar-benar tidak yakin dengan bukaan ini, pakai otoskop. Jadi biar paham nanti, biar kelihatan. Kita cross check lagi dengan otoskop nanti. Kalau telinga kanan, pakainya tangan kanan, tarik kayak megang pensil. Ya, tetap sama yang dinilai juga sama. Ini refreshing aja. Oke, terus di situ pon. Di tengah-tengah ada biasanya kolesteatum akibat kumpulan debris sama OMSK, terus ada dislokasi dari ingudostabiadial jointnya, terus telinga dalam dari vestibular sama koklea. Vestibular otomatis penyakitnya biasanya BPPP, terus menial. BPPP, menial, bedanya apa? BPPP sama menial. Kalau menial biasanya ada diikuti dia telinga berdengung. Kalau BPPP penyebabnya paling biasanya kan ada batu kerikil, batu di kanali, ada kanali di kanalis semisibukalis. Terus kalau koklea biasanya SNAL paling sering. Terus juga ada tumor juga nanti di sana. Biasanya di belakang balik koklea. Ya, ada yang mau ditanyain dulu dari sini. Kalau misal ada debris atau apapun di balik menyimpan awareness media, itu kan berarti perlu dikeluarkan. Itu keluarkan berarti lewat stasi atau kita turun di mana pastikan kita keluarkan Debris itu di awareness media. oh enggak ada, jarang. Biasanya kalau lendir di sana cuma adanya lendir infeksi, bisa infeksi. Keluarnya berarti Nanti lewat tuba. Kalau enggak jebol ya lewat tuba. Kalau jebol ya lewat jebolannya nanti keluar lewat sini, lewat telinga keluar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masalah cuma sebentar. Enggak ada. Terus dong lanjut dari hidung sama infeksi dilihat semuanya, ada kelainan kognitif enggak, ada kusta enggak, ada lendir enggak, ada cairan enggak, ada tumor enggak. Oke, terus habis itu kalau hidung sama kita buka loh. Boleh ini pegang di tip hidung, tip nose, atau boleh pegang di sini boleh atau enggak, tergantung seberapa kuat tangan kalian. Kalau enggak kuat ya harus ditahan. Kalau kuat ya enggak usah buat buka. Yang penting smooth and gentle. Kau usah sakno perubahan usia nanti buka, dan kalau mau narik jangan dijepit, buka langsung kayak jepit kena bulu hidungnya sakit pun kejatuh semua nanti. Ya nanti dilihat, yang bisa dinilai apa? Akumulasi. Terus akumulasinya dilihat apa? Dinilai apakah ada deviasi dari sekitar deviasi. Terus apa lagi? Oleh mana? Hidung. Nilai dari depan ke belakang. Jadi dibiasakan kalau menilai penilaian inspeksi atau untuk pemeriksaan fisik, kalau dia ada lubang dengan nilai dari lubang, otomatis nilainya dari luar masuk ke dalam. Jadi jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat bakalannya tetap nanti bakal mesti ada kelewatan. Kalau
dari luar ke dalam urut itu pasti tidak bakal kelewat. Atau dari hidung, dari luar kita lihat vestibulumnya normal, tidak bagus, nah. Bulu hidung di sini ada infeksi atau enggak, kemerahan, enggak. Dibuka, blak. Kalau sudah dibuka nanti dilihat lapang atau tidak. Taunya lapang gimana? Yang paling besar di sana bangunannya adalah apa? Kongka. Yang bisa dilihat kongka yang mana? Kelihatan. Kongka ada berapa? Ada 3. Superior, media, inferior. Yang bisa dilihat yang mana? Yang inferior itu yang paling besar. Nyediainnya itu portal inferior, bilang inferior. Jadi masuk pertama pasti yang paling kelihatan adalah kongka inferior selain 1. Jadi waktu dibuka blok, kafum nasinya lapang enggak? Kalau kafum nasi lapang berarti kongka inferiornya dia tidak membesar. Kalau dia sempit, otomatis yang membesar adalah kongka inferior. Kriteria besar atau sempit kayak gimana? Lapang atau sempit kayak gimana kriteria? Kalau lapang, sinar cahaya lampu ini bisa sampai ke belakang, benar-benar kelihatan sampai belakang, sampai faring, sampai nasofaring, benar-benar bisa kelihatan. Makanya ada namanya palatal fenomen. Palatal fenomen itu untuk menilai bukan, untuk menilai apa? Pembesaran apa? Bukan. Pembesaran apa? Tonsil yang mana? Tonsil adenoid. Yang dinilai apanya? Bukan. Palatal fenomen yang dinilai apanya? Pergerakan dari palatum molernya yang ada di belakang. Kalau dia ada pergerakan hitam sewaktu kita teropong, kita pakai spekulum buka, syaratnya ini harus longgar, harus lapang, kafum nasi harus lapang. Kalau kita bisa lihat lapang, sudah lapang, pasien suruh bilang ih, nanti dia di belakang akan kelihatan hitam bergerak. Kalau bergerak dia ada bayangan hitam, namanya apa nanti? Dia normal apa enggak? Pembesaran atau enggak? Kalau dia ada bayangan hitam, dia normal, karena dia bisa nilai. Jadi ini ada gerakan. Kalau dia tidak ada ini, berarti dia ada tahanan dari adenoidnya. Ini adenoid, ini molar. Plok, suruh bilang I. Tek, 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 tek. Dia tidak bisa naik, kepentok sama adenoidnya. Makanya ada namanya palatal fenomen. Berarti kalau dia tidak ada bayangan hitam, otomatis dia ada pembesaran dari adenoidnya, dicurigai. Nah, ini yang paling besar adalah kongka inferior. Kita cuma bisa lihat, kalau pakai spekulum cuma bisa lihat kongka inferior. Kalau media mau dilihat bejo-bejan, asalkan dia ini longgar banget, inferiornya benar-benar longgar, dan kita harus rotok darah ke atas. Kalau darah ke atas baru kelihatan. Dan kalau ini besar, kalau kongkanya besar, kita caranya gimana biar bisa periksa? Dipasang apa? Harus ditampon dulu pakai adrenalin. Tampon adrenalin, dia akan mengempes dari kongkanya. Dia akan mengecil. Kongka itu isinya pembuluh darah. Pembuluh darah karena fungsinya kan sebagai untuk melembabkan pertahanan, untuk alergi segala macam. Jadinya
kempeskan dulu pakai kapas adrenalin, kempeskan. Kalau sudah kelihatan longgar, lapang, baru. Makanya pas di checklist 2 itu kan harus dipasang tampon. Itu tamponnya adalah tampon adrenalin untuk memeriksa kafumnasinya, jadi untuk memeriksa hidungnya dia biar lapang. Bukan tampon pada tampon epistaxis gitu, bukan ya. Itu tampon tampon buat memeriksa kafumnasinya. Kalau itu udah longgar, yang dinilai tadi kongka. Kalau ditampon masih tetap gede, itu yang namanya hipertrofi dari kongka. Jadi hipertrofi kongka itu kalau kita sudah tampon pakai adrenalin, dia tetap tidak mau mengecil. Tuh. Terus berikutnya yang dinilai adalah septum. Septumnya ada deviasi atau tidak. Terus ada massa atau enggak. Massa itu termasuk polip. Satu polip. 2 ada tumor, ada lendir banyak ada, lendirnya pun itu bau apa tidak. Terus ada lendir ke depan atau lendir ke belakang. Lendirnya bening, kuning, keruh, kehijauan, bau. Terus tadi deviasi ini ya, jangan lupakan porpal. Sebagai nanti dokter umum ojo lali porpal. Ciri khasnya porpal apa? Kalau pada anak-anak, yang sering kan anak-anak, mungkin dewasa. Apa ciri khasnya? Porpal hidung. Porpal hidung tuh ciri khasnya satu, pasti hampir dipastikan pilek di satu sisi yang tidak sembuh-sembuh. Kedua, nanti lama-lama bau hidungnya, dan itu pun cuma satu sisi. Kalau udah kayak gini, wis DD paling besar ya 70-90% pasti itu porpal. Hampir 90% dari anamnesis 2 ini ada, pasti porpal. Hampir dipastikan itu porpal. Sebentar mas, kita telepon balik. Oke, siap. Itu porpal hidung. Jangan lupakan ada kalau anak-anak porpal hidung. Itu tema ditanya dulu hidung. Tadi kan ada porpal hidung. Itu biasanya lokasinya di mana nih? Kenapa dia bisa tersulut di hidung? Apakah tersebut di kongka atau dijepit kongka? Makanya kongka itu fungsinya salah satunya adalah untuk mencegah benda asing masuk. Rata-rata pasti akan kejepit di sepertiga anterior kebanyakan. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu, di sepertiga tengah itu ada tulang dari kongka. Tulang kongka itu dia lebih ke arah medial, jadinya agak melengkung medial. Jadi kongka itu tidak cuma pembuluh darah, atau di dalamnya itu ada tulangnya. Jadi ini tadi kongka inferior. ada kemungkinan menyumbat saluran dari sinus atau dari glandula lacrimal itu juga tidak? Kan ada Nggak ngefek. Jarang dia. Kan cuma cuma nyumbat aja. Dia paling ada lendir banyak kan dia salurannya kan masih jalan terus. Nggak kesulitan sampai nyumbat saluran. Dia ketahan sama kongkanya aja. Yang paling bahaya dari porpal apa? Porpal apa yang paling bahaya? yang tajam ini benda yang tajam. Batu baterai kalau dimasuk ke dalam sini harus dikeluarkan, entah itu di hidung atau sampai ke lambung tetap harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dia erosi, dia akan membakar semua, jadi mukosanya akan kebakar. Kalau kebakar lubang semua nanti.
kalau sampai lambung ya nanti lubang semua perforasi. Jadi itu. Ya, Kok bisa masuk loh? Baterai kecil kan? baterai kancing kan ada baterai jam yang kecil itu kan bukan baterai AC remote itu enggak di baterai kecil ya baterai jam kecil itu loh mainan itu kan ada yang kecil itu dari situ. Nah sekarang kalau ngambil kopral pada anak-anak yang perlu diingat adalah posisi kita harus lebih rendah dari pasien. Jadi pasiennya di bangku posisinya harus lebih rendah. Kenapa? Karena ditakutkan sewaktu kita mau ngambil ternyata anaknya goyang-goyang, lama masuk ke belakang, jatuh ke belakang. Kalau jatuh ke belakang, jatuh ke bawah sini, ya kalau masuk ke esofagus nggak ada masalah, aman-aman baik. Cuma kalau masuk ke depan, trakea, bikin masalah baru, bisa kolek parunya. Itu Bapak. Nah, ada lagi mau tanya? Dari itu. Jadi kalau masa tampon sementara spekulum ya. Ini spekulum salah satu yang sebelah kiri bukan spekulum karena kita right handed otomatis yang megang adalah tangan kanan masukkan. Ini fungsinya sudah dibikin sedemikian rupa makanya namanya bayonet. Sudah mentok pol sudah Sedalam itu. oh iya masa harapan bu masuk ini nanti jadi ini panjang ini sepanjang hidung. Misal pada anak kan tuh kalau ini kita Oh iya tapi tetap sampai yura yo disesuaikan aja pentok yo sakit nanti malah bikin berdarah. Oh iya epistasis jangan lupa epistasis itu penyakit yang paling umum di Indonesia. Epistasis anterior sama yang di posterior. Semuanya keduanya cabang dari arteri. Yang paling besar dia adalah dari arteri. Bukan. Ada dari sphenopalantina dia dari sana. Paling penyebabnya adalah dari sphenopalantina. Ini di sini juga harus di arteri cabangnya apa? Anterior sama posterior plexus, sebelah sama plexus. Apa yang belakang? Yang belakang plexus Woodruff. WOODRUFF namanya saya. Itu kalau epistaxis yaitu pakai roll tampon anterior pasang pertama kalau biasanya penanganan awal mencet duduk memutus batu 15 menit 2 kali 15 menit masih kayak gitu ya harus pasang tampon anterior pasang satu. Nah, kalau sudah ya nanti 2 hari dilepas. Sekarang kalau pertanyaannya kalau yang di posterior gimana caranya pasang tampon posterior? Pasang tampon posterior kalau yang biasa diajarkan adalah tampon belok tampon itu ada banyak cara. Salah satunya pakai kasar biasa, kasar gulung, habis itu dijahit 3 kali, kanan kiri tengah. Yang tengah fungsinya untuk handle, yang kanan kiri untuk masuk lubang satu-satu. Jadi talinya dimasukkan ke dalam. Masukkan DC dulu masuk ke dalam, DC kateter yang selang buat pipis itu kan ujungnya ada lubang.
Nanti ditarik, begitu sudah masuk sini tarik keluar, talinya diikat di dalam DC, ditarik satu, terus yang kanan kiri tarik masuk satu lubang. Dan habis itu tarik bareng-bareng talinya yang dari kasa itu tadi ditarik, terus masuk, terus kita masukkan. Kalau itu belok tampak. Tapi kalau kayak gini, ini tidak manusiawi. Biasanya dilakukan kalau di kamar operasi kalau kayak gitu. Atau kalau paling gampang itu tadi pakai DC masuk ke dalam. DC itu kan depannya ada balonnya, ada kantong. Itu bisa diisi air atau cuma udara. Semprotkan air atau udara 15 cc atau 20 cc sampai melembung. Dilihat sampai udah turun di sini, sampai di bawah sini udah kelihatan, di orofaring kelihatan. Gelembungkan. Kalau sudah gelembungkan, tarik. Itu lebih enak. Nah, terus itu nanti yang depan pasangi valve tampon juga. Fungsinya untuk apa? Biar ini tidak jatuh. Di sini ini tidak jatuh turun. Jadi dia selain untuk nampon, dia juga untuk fiksasi dari DC ini itu selang pipisnya tadi. Gitu. Itu kalau pasang tampon posterior epistaxis. Ya, yang mau ditanyain? Biasanya rata-rata tuh soalnya untuk tampon posterior berarti pembinaan fiksi tidak lewat di PC bisa, bisa. tapi aja. Berarti tadi dipasang kamera lewat dua sisi. Nanti nafasnya Oh, lewat mulut. Oh, nafas aman masuk. Asal tidak ada sumbatan di jalan nafas ini aman. Ya, ada lagi. Ada. Sedikit. Mulut sekarang. Mulut sini bibir. Wih, tadi saya utara pemeriksaan tidak paham semua ya caranya. Lina, Weber, Swabber udah paham tuh. Kalau Weber ada di mana? Pemeriksaannya. Vertek, terus mana lagi? Bisa di mana? Bela-bela, terus apa lagi? Di sini boleh enggak? di tengah-tengah. Hmm? Di sini apa di sini? Di sini. Mentalis. Yang jelas kalau mentalis tidak boleh. Kenapa? Karena dia terlepas. Apa tuh intinya dari Weber itu apa tuh? Untuk pembentaran tulang tuh. Pembentaran tulang biar sampai ke masuk ke koklea. Kalau di sini kan ada sendi TMJ, kanan kiri kan ada TMJ. Kalau ada TMJ ya tidak bisa karena dia akan kelepas. Cuma kalau ini suruh gigit, klok atau taruh di sini masih bisa, masih tidak ada masalah. Berarti kalau di oksipital bisa. Sopo sih nggak pernah sih? Nah ini jarang sampai ngerjakan dari hospital. Kenapa kalau dari hospital jarang? Di Vertek aja ya kadang jarang. Dia lebih senang di sini. Karena ada rambut. Sini ada banyak rambut tambah susah. Apalagi kalau yang jilbaban mau taruh sini atau belakang yo, antaranya akan berkurang. Lebih enak kan tetap ada di sini. Yang bela atau suruh gigit. Nanti kan merasa sakit. Wis nanti Irina Swabber tuh dipelajarinya. Sampai dipastikan dua. Dan terus ini rongga mulut kayak tadi dilihat lidahnya besar apa enggak, giginya susunannya bersih apa enggak, ada akar gigi atau enggak yang sisa. Kenapa harus diperiksa akar gigi? Kemungkinan paling sering infeksi. Infeksi apa yang menyebabkan dari disebabkan oleh akar gigi? Itu bisa kalau ke jantung. Bisa sampai ke jantung. Untuk jantung katuan ya, THT siapa? Apa?
tinggal sisa akar gigi, sisa radik dok. Jadi tinggal radik aja, atau dia lubang. Nah, karena dia bisa jadi sinusitis yang di maxilla terutama satu. Yang kedua dia jadi abses mandibula paling sering. Mandibula, segmental atau abses lewat dalam penyebabnya paling sering adalah dari gigi, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pada pasien DM. Nah, terus ini mulut gigi sudah ada stomatitis atau enggak, masa atau enggak, pergerakan dari lidah aman atau tidak, kaku atau enggak, perasanya masih aman atau tidak. Terus tenggorok yang dinilai tuh uvulanya di tengah apa enggak, dia ada pergeseran atau tidak. Terus tonsilnya kanan kiri simetris atau enggak, besar atau enggak, hiperemis atau enggak. Terus kepala tumornya hiperemis enggak, pembesaran satu sisi atau enggak, dia mengakibatkan pergeseran dari uvula. Penyakitnya apa? Itu tonsilitis kronis, hipertrofi tonsil, terus abses peritonsil, tumor tonsil, abses parafaring, abses peritonsil, abses parafaring, terus tumor tonsil. Kayaknya itu. Dan perlu diingat kalau pasien-pasien dengan pembesaran salah satu sisi, terutama di tenggorok, gejala khasnya apa? Ciri khasnya bukan. Ciri khasnya dia suaranya serak. Seraknya itu beda sama serak yang dari sini. Seraknya gimana? Ada khasnya seraknya. Ada yang dengar potato flush? Belum pernah. Itu gejala khas dari satu peritonsillar abses atau abses yang ada di rongga mulut, atau dia pembesaran dari salah satu sisi dari yang mandel. Itu ada gejala khas namanya hot potato voice. Hot potato voice itu namanya juga hot itu panas, potato kentang, suara seperti makan kentang panas. Iya. Kayak orang itu, jadi kayak orang gumam mau ngomongnya tidak jelas. Beda sama kalau suara tidak jelasnya dari kita suara itu beda banget. Jadi kita kadang tahu, oh ini ada sumbatan jalan nafas gara-gara di bawah sini, oh ini gara-gara abses. Nah, terus DPP yang dilihat hiperemis enggak, ada cobblestone enggak, cuma itu sih. Ada lendir enggak, atau ada darah enggak yang turun dari atas. PND, postnasal drip. Postnasal drip dia biasanya akibat dari sinusitis. Perdarahannya ada enggak, epistaxis, atau memang itu ada tumor dari atas, dari nasofaring atau dari sinonasal dia yang turun ke belakang. Itu turunnya berarti lewat ismus itu. Ismus di belakang. Oh. Namanya apa? Di parafaring. Atau Namanya langsung di ke lewat velofaringnya, jadi dari belakang. Sting. Ya lewat belakang. Kan ini lubang jadi satu. Ya, ada yang mau ditanya enggak? Oh iya. Apa? Mau ditanya apa? Dia kan perintahnya itu agak lepas. Oh. Tadi kan kalau misal ada sisa akar gigi itu kan harus dibersihkan dan dicabut nih. Kalau misal ada kasus di mana giginya tidak bisa keluar, jadi masih di atas, itu bagaimana? Ya itu dokter gigi sih. Maksudnya Hati-hatinya enggak. Kecuali kalau
ada permasalahan dengan THT-nya. Nanti tetap yang ambil tetap dokter gigi. Kita ada masalah. Ya cuma kita bilang itu penyebabnya odontogen. Cara pegangnya gini. Nah, oke. Sekarang pemeriksaan bawah. Ini tadi apa? Kaca laring. Kaca laring untuk melihat. Ya iya memang ada laring. Laring ini untuk melihat apa? Nama pemeriksaannya apa? Laringoskopi apa? Indirect laringoskopi. Ya, ini dipanaskan dulu. Habis itu ditempelkan ke sini, ke kulit kita, jangan ke kulit pasien. Fungsinya untuk apa? Menyamakan suhu. Ini cek tahu ini cek kepanasan orang. Kalau di kita masih kepanasan, otomatis ke pasien juga akan kepanasan. Meskipun kadang ambang nyeri pasien memang lebih tinggi. Kalau kita panas, anggap aja pasien itu sesuai kita. Kalau sudah tidak panas, lidah ini harus ditarik keluar. Pegang. Harus dipegang. Kalau tidak dipegang nggak bisa kelihatan. Harus ditarik. Karena kalau respon normal tubuh, respon semua orang ya. Kalau ini dimasukkan, lidahnya mundur, nutup, otomatis. Dia akan defend, terutama yang di pangkal lidah. Pangkal lidah, dia ototnya pasti akan naik, pasti. Orang ditarik aja dia masih naik, apalagi tidak ditarik. Otomatis belakang ini orofaring ini bakalan ketutup, tidak bisa lihat. Dan tarik, kalau sudah kita lihat, masukkan. Terus cahaya pantulkan ke kacanya. Yang dinilai apa? Epiglotis, apalagi? Urut. Aku udah bilang urut dari atas ke bawah. Arytenoid, epiglotis, arytenoid, apalagi? Valicula ada enggak? Disebutkan dari situ. Valicula, terus habis itu piriformis, sinus piriformis disebutkan enggak? Sinus piriformis itu tempat pintu masuknya untuk ke esofagus. Dia di belakang dari arytenoid. Kalau valicula itu ada di samping kanan kiri. Basis lidah, pas masuk sini kan kita lihat juga basis lidah ada porpal. Porpal itu kadang nyalip di basis lidah. Nah, kalau udah epiglotis, arytenoid, itu lika aria epiglotica turun ke bawah masuk ke dalam. Yang dinilai lika belum, sebelum vokalis ada apa itu? Ventricularis, kita suara palsu. Ventricularis baru ke lika vokalis. Nah, sekarang yang dinilai apa? Ada penyakitnya apa aja di sana? Otomatis ada infeksi, ada peradangan. Sudah jelas kemerahan, udim pasti ada di sana. Terus apa nih? Tumor yang bisa. Kalau dia sudah ada sumbatan jalan nafas, terutama jalan nafas atas, pasti ada tumor, hampir dipastikan. Kebanyakan tumor itu penyebab sumbatan jalan nafas atas. Terus mana? Porpal. Kita mau lihat ada porpal nggak? Porpal paling sering adalah porpal duri atau tulang ayam. Durikan. Lebih ke benda-benda tajam. Oh iya, blasing yang di situ kan benda tajam. Tusuk. Biji jeruk. Biji jarang. Biji biasanya di hidung atau di telinga.
Terus ada lagi yang ditanyain? Ya? Kalau udah, terus ke pemeriksaan leher. Leher, kalau limfonodi kita periksa dari belakang. Kelenjar getah bening leher kita periksanya dari belakang. Urut dari regio 1. Ada berapa regio? Ada berapa? Ada berapa bagian? Kelenjar getah bening leher dibagi berapa bagian? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. 1 submental, 2 mandibula, 2A, 2B, 3 sepanjang dari SCM, tapi SCM yang paling superior, 3A, 3B. Habis itu 4 itu setinggi dari krikoid sama hyoid. Hyoid sampai krikoid. Di bawah krikoid stadium regio 5. 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 yang di belakang SCM, 7 di depan. Keliru. 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5 belakang, 6 depan. 5 yang di belakang SCM. Jadi leher ini sepanjang leher yang anterior dibagi 2A, 2B, 3, 4. 5 yang di belakang SCM, 6 yang di tiroid sampai ke atas sternum. 1A sebatas dari digastricus anterior, 1B yang ke belakang posterior, di belakang digastricus sampai SCM. Terus nanti di sini ada 2A, 2B, 3. Udah, terus nanti tiroid, periksa tiroid gimana? Diraba juga dari belakang, terus pasiennya disuruh apa? Suruh nelan. Terus hasilnya gimana? Ada pembesaran? Enggak, ya itu aja. Ada pembesaran, diraba ada masa atau enggak, ada pembesaran atau enggak. Habis itu suruh nelan dia. Kalau dia ikut sama pergerakan sewaktu menelan, berarti itu normal, itu tiroidnya. Kalau enggak, berarti itu bukan. Berarti itu kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah bening itu dia terfiksasi. Sifat dari tumor itu apa? Yang dinilai dari tumor itu apa? 1, paling utama adalah ukuran. 2, mobile atau enggak. 3, kistik, kenyal, keras. 4, hiperemis atau enggak. 5, nyeri atau enggak. Nyeri tekan atau tidak. Ini yang harus dinilai kalau ada benjolan. Entah itu benjolan di leher, di bagian tubuh manapun, ini yang harus dinilai. Udah, ada lagi? Ada yang mau ditanya? Ingat aja, satu. Sebenarnya kan kalau yang di belakang SCM itu berarti limfonodi mana? Regio 5. Regio 5. Itu regio 5, banyak penyebabnya. Cervicalis posterior atau superficial? Udah. Ini masuk ke dalam, dia ada di dalam, di bawah faksialnya. Bukan ya. Kalau di sini apa? Misalnya kok teraba gitu? Jarang teraba. Dia teraba biasanya kalau 1, dia ada TB paling sering. TB, 2, mastoiditis, 3, atau dia dari amandel, tonsillitis kronis. Tonsillitis kronis dia juga akan menyebabkan limfanodi membesar. Itu sekali membesar akan tetap seperti itu atau akan kempes suatu saat? Kalau underlying disease-nya diobati bisa kempes.
tergantung FNAP-nya. Nanti di FNAP dia apa hasilnya? Kalau dia menyebutkan ini suatu infeksi peradangan ya berarti diobati dengan antibiotik, dia akan maju. Ya, ada metodenya enggak? Oh, saya sudah tadi yang takut satu. Tadi misalnya dunia posterior sama kayak mulut yang Rhinoskopi posterior. iya. Nah, kalau rhinoskopi posterior pakai apa? Periksanya? Pakai kaca laring juga. Tapi caranya gimana? Ya dibalik. Ya benar dibalik. Karena kita mau periksa rhinoskopi posterior. Kalau rhinoskopi posterior ya kita masukkan balik ke atas. Yang dinilai apa? Sudah masuk kan? Nah, masuk. Harus melewati ini uvula, mulut. Ini kan mulut. Harus melewati mulut. Susah mas. Saya seumur-umur dari sekolah PPDS sampai sekarang tidak pernah rhinoskopi posterior. Jujur aja. Terus terang. Masuk checklist. Terus terang ya tidak pernah saya meriksa ini. Cuma ya sabar, harus ini standar baku memang harus dipelajari. Ada yang namanya rhinoskopi posterior. Betul sambil ditarik. Kalau nggak ditarik nggak bisa masuk, beneran. Nggak bisa masuk, nggak mau biarkan masuk. Mau nyoba? Kalau mau coba nggak apa-apa, tak coba kan. Ayo. Daripada ini sekarang rata-rata makainya endoskopi. Masuk kamera dalam hidung masukkan. Itu lebih enak. Ya memang podo sakitnya. Tapi kita bisa lihat lebih detail dengan endoskopi dibandingkan pakai ini. Sama laryngoscopy pun juga kita sudah jarang menggunakan ini. Tapi kalau dokter umum memang harus kita ajarkan. Karena tidak mungkin kalau dokter umum ada endoskopi kan juga tidak mungkin. Harganya mahal. Itu tidak worth it buat dokter umum nanti. Nah sekarang masuk ke checklist. Apa yang mau tanyakan dari checklist? Checklist 1, 2, 3 apa yang mau ditanya? 3 kasus tadi. Apa yang masih belum paham dari ketiga checklist itu? Izin bertanya sedikit. Nah, di sini kan ada disebutkan di checklist meatus masih medius. Itu kan berarti di atas kontra inferior. Di atas. Kalau misal tidak terlihat, Ya udah bilang aja tidak terlihat. Cuma kan nanti di sini kan ada soalnya toh. Soal nanti apa aja yang temuannya kan apa aja kan nanti dikasih tahu. Biasanya lo ya. Dimanekin juga. Iya. Nggak mungkin kalau pribadi saja. Ya tetap di gimana caranya pemeriksaan itu kan tetap harus. Ya kamu periksa aja. Yang dinilai apa. Nanti habis itu dari pengujinya kan kasih ini loh yang didapatkan. Atau disebutkan dari penguji kan nanti ngasih tahu obatnya besar atau apa, normal atau enggak kan gitu. Kalau tadi untuk endoskopi ke laring itu maksudnya tetap lewat hidung. Ya tetap ada yang lewat hidung, ada yang lewat mulut. Kalau yang lewat hidung itu nanti fleksibel, dia serat fiber optik, jadinya bisa masuk ke dalam, bisa ditekuk-tekuk. Kalau yang lewat mulut ada dia rigid,
yang lensa biasa masuk ke dalam. Semisal masuk ke integrasi dok, itu biasanya pemeriksaan penunjang yang diperlukan apa saja Wah, integrasi apa? di kasus misal di THP, Tergantung kasusnya. misal di hidung, di mulut, di Penunjang banyak. Penunjang apa aja yang biasanya? radiologi. Satu radiologi. Radiologi itu ada adenoid, ada ronsen adenoid. Kalau mastoid dia ada ronsen mastoid. Mastoid spuler namanya. Ronsen spuler. Terus untuk sinus ada kepala 3 posisi. AP, lateral, sama lotus. Lotus itu agak semi induk gini nanti di foto. Nanti bisa melihat apa namanya kelainan dari sinus-sinus. Terus untuk leher ada cervical, AP, lateral. Untuk lihat dia ada sumbatan atau enggak dari jalan napasnya. Terus untuk pemeriksaan fungsi dari pendengaran ada namanya audiometri, timpanometri, itu yang paling sering kita lakukan. Atau nanti ada ya kalau hidung endoskopi. Endoskopi kalau mulut juga laringoskopi. Lagi ayo 4 menit lagi. Sudah bingung nanya apa dok? Wis berarti wis siap responsif. Itu responsif itu responsif dengan ngecek sendiri-sendiri. Itu sepertinya beda dengan beda pengajar. Oh iya, makanya nanti kan beda pengajar kan berarti kan dia bisa saling memperbaiki. Tapi yang jelas ya itu tadi. Intinya ya balik ke semester 2 yang dulu. Pemeriksaan fisiknya seperti itu. Udah akan berubah. Pemeriksaan fisik itu ya kayak gitu aja. Masih sama-sama kayak gitu. Apa ya semua? Kayaknya udah semua ya. Oh iya dok, tadi waktu mas penilaian apa yang apa konsep apa bayinya itu memang harus dimasukkan dalam untuk inspeksi sampai ke belakang. Bayonet tidak dimasukkan. Tetap dimasukkan. Ini kan bayonet itu kalau kita mau ada tindakan pasang tampon. Kalau enggak kan kita cuma pakai spekulum aja buka. Sudah cukup ya? Cukup. Itu sudah sampai ke nasofaring. Oh ya itu tadi kan dibilang syaratnya harus lapang. Pas kita buka pakai kayak gini, kita lihat kan kita nilai dulu kavumnasinya lapang atau enggak. Kalau enggak lapang, dia kavumnasi besar, kongkanya besar, kavumnasinya sempit, kongkanya besar, harus dikecilkan dulu. Makanya di checklist itu kan disuruh pasang tampon. Ada toh pasang tampon. Nah itu tamponnya adalah tampon adrenalin, itu enggak disebutkan itu. Tampon adrenalin bisa pakai kasa, bisa pakai kapas. Kalau kasa ambil paling dari 5 cm aja cukup. 5 cm dipotong, kurang mesin potongan. Kalau tamponnya ada kayak buka. Ada bunyi juga. Itu selama beberapa menit. Paling 3 menit cukup. Karena adrenalin itu kan fungsinya vasokonstriktor. Jadinya kasa ambil sepanjang 5 cm ya sepanjang ini aja. Ceret, masukkan. Habis itu ditata. Ditempelkan ke lateral, ke arah kongkanya. Kan fungsinya kita untuk mengecilkan kongka. Tampon itu untuk mengecilkan kongka, jadi diratakan ke media, ke arah kongka. Nanti udah tunggu aja 3 menit. 3 menit
itu cabut lepas. Kalau udah dilepas dibuka lagi dilihat, kita nilai selanjutnya. Kalau ternyata hipertrofi Kalau hipertrofi kamu dia nggak akan kecil. Setelah ditampung adrenalin dia akan tetap besar. jadi tidak bisa diinspeksi. Tetap tidak bisa diinspeksi, tidak bisa dievaluasi. Nah, nanti kan dari ada kisi-kisinya, pemeriksaannya nanti hasilnya apa yang didapatkan. Nanti kan dikasih tahu. Mungkin tetap bisa Bisa aja. Bisa aja hipertrofi. Kalau hipertrofi kongka apa? Dia ini apa? Penyakitnya apa? Paling sering penyebabnya dari apa? Gimana sampai terjadinya hipertrofi kongka? Sinusitis. Sinusitis jangan. Mungkin adalah alergi, rinitis alergi. Rinitis alergi karena dia akan merangsang dari kongkanya dan akhirnya kongkanya akan semakin lama semakin membesar. Itu rinitis alergi paling sering. Lalu tadi yang ditambah 1-2 hari itu apa gitu? Oh, kalau itu epistaxis, kalau ada perjalanan. Kalau ada perjalanan apa epistaxis? Dulu saya sempat dibilang waktu kecil sih sama orang tua kalau epistaxis itu disumpel pakai Suruh. sirip gitu. Podo wae. Itu juga sebagai tambang. Kan intinya adalah bagaimana caranya berhenti loh. Iya. Nah, caranya berhenti dia apa? Sumber. Disumbat. Berarti nggak harus daun sirip. Tidak harus dalam sirih. Cuma dilalai pas di situ adanya pas zaman biyen nanom simba akhirnya ono ning kono cuma daun sirih ya wis ngumpuli daun sirih dan dilalai mandi. Bolak-balik dicoba evidence-nya kan jalan dong. EPM-nya kan jalan. Oh, ngambil daun sirih mandi. Coba ke tempat lain. Daun sirih berhenti. Dia enggak mau nyoba lagi pakai daun kates. Daun jati bisa. Iya bisa aja, cuma kan lebih kotor. Toh lebih gede gitu. Yang kecil ada daun singkong, yang kecil ya daun kates kan aja. Kan dilarang ya di sana adanya daun sirih. Checklist telinga, tangan, ya. Checklist itu udah dong. Video. Yang jelas sih kalau medius saya tidak bisa memastikan ya, karena medius itu kadang jarang bisa melihat benar-benar. Paling medius kelihatan cuma bagian pentolan yang ujung depan itu, bagian anterior, posteriornya nggak bisa kelihatan. Orofaring, laryngoscopy indirect, udah tahu tadi. Plika vokalis ada masalah, pergerakan plika vokalisnya simetris atau enggak, ada lemah satu sisi atau enggak, jadi cuma geraknya sebanyak satu sisi dok. Leher tadi udah. Tonsil jangan lupa kripto, membran lebar atau ada abses, ada detritus. Udah, benda asing telinga. Kalau benda asing baik itu di telinga atau hidung, kalau yakin bisa ambil, kalau tidak yakin jangan sekali-sekali diambil. Intinya di situ. Karena kalau udah yakin bisa ngambil tapi pengen ngambil, satu efeknya dia kedorong lebih masuk ke dalam. Gendang telinga, resikonya satu gendang telinga kalau di telinga. Kalau di hidung ya tadi kesedap masuk ke dalam. Itu. Iya. Benda asing di hidung lintah. Kalau lintah pakai tembakau. Air mbak. Dideteksi air mbak. Terus sama kalau benda asing hewan di serangga di telinga dimatikan dulu sebelum mengambil. Mau pakai air, mau pakai hidrol, mau pakai apa, biasanya pakai air kelapa. Minyak kelapa, minyak kelapa.
Nek air kelapa diminumnya. Kalau minyak kelapa tidak ada bisa minyak. Bisa apa aja, yang penting mati itu. Oh gitu. Intinya kan di situ mematikan dulu hewannya baru diambil. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada salah satu. Oke.